Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman untuk membuat game yang telah saya buat. Berikut akan saya jelaskan fitur apa saja yang ada pada gamesnya. Oke, pertama kita klik to start untuk memulai permainan. Kemudian lingkaran ini dapat dikontrol menggunakan keyboard, yaitu menggunakan spasi atau menggunakan panah ke atas. Nah, jika lingkaran terkena pada rintangan, maka akan keluar pesan game over atau click to start. Jika kita menekan click to start, maka game akan kembali ke posisi awal yang tadi, ketika skor masih 0. Kemudian di sini ada fitur skor ya. Ini skornya 4 karena tadi udah melalui rintangannya 4 dan ada high score, skor tertinggi. Di sini jadi akan otomatis menyimpan skor tertinggi games. Jika kita mengklik to start akan kembali lagi ke awal gamesnya. Oke, pertama di sini saya membuat file index.html ya. Di sini pertama kita deklarasikan dulu tipe dokumen HTML-nya. Jika sudah dideklarasikan, kita akan membuat title ya. Title-nya saya membuat jumping circle. Kemudian di sini ada body. Body ini untuk tata letak halaman ya. Saya taruh marginnya 0, kemudian paddingnya 0. Lalu canvas, saya buat canvas. Canvas ini adalah gaya CSS-nya untuk elemen canvasnya mau bagaimana. Displaynya saya simpan blok atau menjadikan canvas elemennya blok ya. Marginnya auto yaitu jadi dipusatkan kanvas itu secara horizontal. Dan ada background color. Background color ini saya menggunakan warna latar belakang kanvasnya yaitu warna putih. Lalu di sini saya membuat title. Saya membuat titlenya 3 ya. Title pertama saya menaruh teks alignnya center ya, atau jadi si teksnya itu secara horizontal. Dan marginnya atau jarak atasnya yaitu 10 px. Di title kedua saya menaruh teks align atau posisinya center ya, jadi sama kayak yang di atas supaya horizontal. Kemudian ada marginnya. Di sini marginnya saya taruh angka di 20 ya, jaraknya di 20 px. Nah, di sini ada font size. Font size ini adalah ukuran fontnya ya, bagaimana. Kemudian di title ketiga kurang lebih sama, tetapi di posisinya si title ketiga ini saya simpan di left atau rata kiri teks ya. Lalu di sini ada body yang selanjutnya ya. Jadi di sini akan menjelaskan kembali title-nya tuh apa yang kita buat tuh. Di sini ada title satunya. Saya tulis di jumping circle atau judul utama ya yang ini. Kemudian di title keduanya menggunakan keyboard. Dan di title ketiga menggunakan nama Elmaria Ulfa. Kemudian di sini kita akan menutupnya ya. Di sini ada canvas ID my canvas ya, dengan weight-nya 800 dan height-nya 600. Di sini tuh merupakan deklarasi kembali canvas untuk permainan. Dan ada script src ya, main.js. Di sini tuh sumber kode JavaScript-nya. Kemudian kita tutup. Setelah saya membuat file index.html, saya membuat style.css ya, stylenya. Di sini tuh untuk mengatur margin dan padding default ya untuk body dan dari HTML. Di sini marginnya 0, paddingnya 0 dan height-nya 100%. Kemudian di sini ada container. Di sini tuh untuk mengatur tampilan kontainernya ya. Jadi width-nya berapa? Saya taruh 100, height-nya juga 100, display-nya flex. Kemudian ada justify content. Di sini tuh untuk memusatkan secara horizontal ya, jadi di center. Kemudian yang selanjutnya juga saya taruh di center untuk memusatkan secara vertikal. Background color-nya saya menggunakan latar belakang warna putih. Kemudian di sini saya akan mengatur tampilan lingkaran ya, atau yang circle-nya. Di sini width-nya 50 atau diameternya ya. Diameter wide-nya 50, kemudian height-nya juga 50. Background color-nya saya taruh di warna hitam. Kemudian border radiusnya 50%. Di sini tuh untuk membuatnya menjadi lingkaran ya. Dan positionnya saya taruh di posisi relatif. Oke, dapat dilihat tadi saya sudah membuat file index.html dan juga style.css. Kemudian saya akan melanjutkannya dengan membuat file dengan nama main.js.
Di sini ada dokumen add event listener ya, yang ini nih. Ini tuh adalah event listener yang dipanggil ketika dokumen HTML selesai dimuat. Ini itu memastikan bahwa kode JavaScript dieksekusi setelah seluruh dokumen HTML telah dimuat. Kemudian di sini ada cons canvas ya. Ini itu mendapatkan elemen canvas dari HTML dengan ID, by ID my canvas ya. Kemudian di sini ada ini nih yang 2 dimensi 2D. Ini tuh untuk menginisialisasi konteks 2D untuk menggambar di dalam elemen canvas. Kemudian kita akan membuat objek lingkarannya, di mana objek lingkaran dan tanah ini dapat kita atur ya. Yang pertama kita menyimpan dulu posisinya, posisi X dan Y ya, untuk menentukan titiknya. Kemudian kita menentukan dulu radiusnya apa, ini radiusnya berapa, colornya berapa juga, mau warna apa. Di sini juga kita dapat menentukan kecepatan vertikal awal. Kalau ini untuk menentukan kekuatan loncatannya, dan ini gravity untuk menentukan gravitasinya ya. Kemudian di sini ada objek tanah. Nah, objek tanah ini sama tadi menentukan dulu ininya ya, titiknya di kanvas. Kemudian kita juga dapat mengatur warnanya apa, kemudian ketebalan garis tanahnya. Kemudian di sini ada variabel dan konstanta terkait rintangan ya. Jadi berbagai variabel dan konstanta akan diinisialisasi untuk mengatur rintangan permainan. Di sini seperti ada lebar rintangan, kemudian ada juga kecepatan rintangan, jarak antar rintangan, tinggi. Nah, yang ini untuk mengatur tinggi rintangan minimum. Kemudian ada juga mengatur tinggi rintangan maksimum. Saya maksimumnya disimpan di angka 80. Kemudian di sini untuk mengatur game over ya, atau status permainannya. Jadi akan memulai skor pada awal permainan dari 0, kemudian dia akan menyimpan high score-nya, skor tertingginya nanti yang telah dilewati berapa. Jadi akan tersimpan di kanvas saat ditampilkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggambar draw circle atau menggambar lingkaran bola ya, dan menggambar tanah menggunakan fungsi draw circle dan fungsi draw ground, di mana ini itu digunakan untuk mengatur gambar lingkaran atau bola dan tanah berada di atas kanvas. Nah, masing-masing menggunakan metode ARC. Jadi yang lingkaran menggunakan metode ARC dan yang tanah menggunakan metode line to. Oke, kemudian di sini kita akan membuat rintangan dan menggambar rintangan ya. Nah, di sini yang menggunakan create obstacle. Nih, fungsi create obstacle digunakan untuk membuat lingkaran baru ya, dengan tinggi, acak dan menambahkan ke dalam array. Jadi di sini tuh tingginya akan acak dan menambahkan ke dalam array yang ini nih, array obstacle. Nah, kemudian ada fungsi draw obstacles. Nah, di sini fungsi ini tuh menggambar semua rintangan yang ada di atas kanvas. Jadi di dalam sini tuh akan menggambar semua rintangan yang ada di dalam kanvas ya. Kemudian di sini ada fungsi untuk mendeteksi tabrakan bola dan rintangan. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk mendeteksi tabrakan dan bola rintangan ya, menggunakan fungsi check collision. Fungsi check collision ini digunakan untuk mendeteksi tabrakan antara bola dan rintangan. Kemudian, jika terjadi tabrakan, maka variabel game over akan diubah menjadi true. Jadi, logikanya jika tabrakan terdeteksi, permainan akan berakhir di sini dan mengeluarkan game over ya. Jadi game over, gamenya sudah selesai atau kalah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi skor ya, menggunakan fungsi update score yang ini. Jadi fungsi update score ini digunakan untuk memperbaharui skor ya saat bola melewati rintangan, dan menggunakan nanti fungsi start game digunakan untuk memulai permainan dengan mengatur ulang
beberapa variabel dan mengambil fungsi update-nya. Nah, di sini kita dapat mengatur kecepatan lompatannya ya. Jadi di sini ada function jump untuk fungsi melompatnya ya. Nah, di sini saya menyimpannya di angka -20. Kemudian di sini kita akan menggambarkan tombol keyboard untuk melompat. Jadi untuk lompatan si bolanya dapat diatur oleh keyboard ya. Kemudian di sini saya membuat fungsi update yang tadi. Jadi fungsi update ini untuk memperbaharui posisi bola dan rintangan serta mengecek tabrakan. Nah, di sini akan memperbaharui skor. Jadi apakah skornya menjadi yang paling tinggi atau tidak. Kemudian di sini ada untuk membersihkan kanvas ya. Jadi ketika game over, kanvas akan bersih kembali dan nanti akan menggambarkan atau dapat menampilkan tulisan game over. Di sini saya akan menggambarnya menggunakan fungsi draw game over. Di sini kita dapat mengatur fill style-nya, font, text align dan lainnya. Kemudian di sini kita juga akan menggambar skor ya dengan menggunakan fungsi draw score. Di sini saya menggunakan font Arial dengan ukuran 20, kemudian fill style-nya atau warnanya diwarna hitam. Kemudian ininya posisi teksnya ada di right ya. Kemudian score nanti. Kemudian di sini saya juga membuat fungsi draw high score atau menggambarkan skor tertinggi. Jadi nanti skor yang tertinggi akan disimpan di layar atau di atas kanvas. Di sini saya menggunakan font Arial. Ininya warnanya 0 ya atau hitam. Di sini teks alignnya ada di right, kemudian di sini fill text-nya. Di sini juga saya menggambar draw start button. Jadi di sini tuh tombol untuk memulai kembali permainan. Jadi semisal ketika sudah ada game over, kemudian ada juga tulisan untuk memulai lagi permainan. Ketika kita mengklik itu, maka otomatis akan kembali ke game awal. Di sini saya juga menggunakan font Arial dengan ukuran 15, warnanya hitam. Nah, di sini untuk fungsi start game untuk memulai permainan ya. Jadi ketika game over, di sini menentukan titiknya dulu. Kemudian ininya skornya dari 0 lagi. Ininya dari 0 lagi dan update. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk restart permainan menggunakan fungsi restart game dan start game. Jadi ketika di restart, permainan akan kembali lagi ke awal. Di sini untuk memperbaharui skor tertinggi. Jadi apabila nanti saat permainan ada skornya yang lebih tinggi, maka akan terupdate otomatis dan akan tersimpan nantinya di kanvas atau di layarnya. Kemudian di sini saya menambahkan fungsi game loop ya. Nah, di mana fungsi ini adalah fungsi utama yang mengontrol alur permainan. Pada setiap iterasi loop, fungsi ini akan memanggil fungsi lain yang diperlukan untuk mengupdate, membersihkan, dan menggambar elemen-elemen permainan yang lainnya. Nah, seperti ini di sini ada update. Fungsi update ini untuk memperbaharui status permainan, misalnya posisi objek, kecepatan, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada update high score. Di sini untuk memperbaharui nilai high score-nya atau skor tertinggi. Di sini ada clean canvas. Clean canvas ini untuk membersihkan isi dari kanvas untuk menggambar objek baru. Kemudian di sini ada draw ground, ada draw circle dan draw obstacles. Di sini tuh ya untuk menggambar elemen-elemen visual seperti tanah, lingkaran, bola, dan rintangannya. Kemudian di sini ada draw score. Ini itu berfungsi untuk menggambar skor saat ini dan high score-nya, skor tertinggi yang ini. Nah, di sini ada logika percabangan ya, if else. Nah, di sini jika game over terjadi, maka draw game over yang ini akan dipanggil untuk menampilkan pesan game over. Kemudian, jika game over dan game start tidak aktif, maka draw start button akan dipanggil untuk menampilkan tombol mulai. Kemudian, jika permainan berlanjut
Jika permainan berlanjut, game over tidak akan terjadi dan game start aktif. Maka, nah yang ini nih, request animation for frame atau game loop akan digunakan untuk mengatur literasi berikutnya dari loop permainan. Di sini ada event listener untuk memulai permainan kembali ya. Nah, ini adalah event listener yang akan memulai permainan ketika pengguna mengklik pada kanvas. Jadi permainan akan dimulai ketika si pemain atau kitanya telah mengklik tombol start ya. Dan kemudian di sini ada draw start button. Di sini adalah variabel yang dideklarasi dan dikelola dengan benar dalam logika permainan ini nih. Nah, jadi ini tuh untuk mengatur loop permainan agar di jalan kecepatan yang optimal, biasanya sekitar 60 frame per detik ya, dan untuk menghindari pemakaian CPU yang berlebihan. Seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.